Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamduatur Rohma dari kelas PGMID semester 3. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang himpunan. Sebelum kita masuk ke pengertian atau definisi himpunan, perlu kita ketahui salah satu ilmuwan yang pertama kali menemukan himpunan, yaitu berasal dari Jerman, yang bernama Gerd Cantos. Pengertian himpunan atau definisi himpunan. Jadi himpunan itu berkaitan dengan objek atau segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Misalnya dalam gambar ini disebutkan yang pertama yaitu ada satu pak kartu, yang kedua satu tim sepak bola, yang ketiga kumpulan warna pelangi, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang matematika itu contohnya seperti apa sih? Jadi matematika itu identik dengan bilangan. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke notasi himpunan. Jadi di dalam notasi himpunan ini cukup sederhana. Sesuatu itu yang dicantumkan setiap elemen atau anggota yang dipisahkan oleh koma dan kemudian diletakkan di beberapa tanda kurung kurawat di sekelilingnya. Nah, teman-teman pasti bingung. Kurung kurawa itu seperti apa sih? Nah, di sini saya menunjukkan bahwa kurung kurawa itu seperti ini loh, gitu. Nah, di sini juga saya memiliki bilangan ada 3, 6, 9 dan seterusnya. Nah, 3, 6, 9 ini kita bisa menyebutnya elemen atau anggota. Nah, kalau 3 titik di belakang koma ini apa sih sebutan dari apa maknanya itu? Nah, 3 titik di belakang koma ini bermakna tidak terhingga atau angka yang selanjutnya gitu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke hubungan notasi dengan matematika. Di sini tuh hubungan notasi dengan matematika itu apa? Gitu. Hubungan notasi dengan matematika itu saat kita mendefinisikan suatu himpunan, maka yang harus kita tentukan adalah karakteristik umum dari himpunan itu sendiri. Misalnya, kumpulan bilangan genap terdiri dari negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, dan seterusnya. Ada juga kumpulan bilangan ganjil yang terdiri dari negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya juga ada kumpulan bilangan prima yang terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, dari kumpulan ketiga ini kita definisikan bahwa mereka itu memiliki karakteristik umum dari himpunan itu sendiri. Di sini saya juga memiliki contoh lain, yaitu ada kelipatan positif dari 3 yang kurang dari 10. Ada 3, 6, 9. Jadi 3, 6, 9 ini merupakan kelipatan 3 yang kurang dari 10. Atau kita bisa mendefinisikan himpunan berdasarkan properti seperti A sama dengan A himpunan semua X lebih dari 0. Jadi bisa kita baca himpunan semua X sehingga lebih besar dari 0, atau himpunan A sama dengan
atau terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ada pentingnya himpunan. Apa sih sebenarnya pentingnya kita mempelajari himpunan? Jadi pentingnya belajar himpunan itu karena himpunan itu merupakan properti dasar matematika. Mengapa kok dikatakan properti dasar matematika? Karena di dalam matematika itu ada teori grafik, aljabar, abstrak, analisis nyata, analisis kompleks, aljabar linier, teori bilangan, dan masih banyak lainnya. Tetapi walaupun banyak dari berbagai teori, ada salah satu yang sama yang dimiliki oleh semua ini, yaitu himpunan. Himpunan ini juga bisa kita katakan adalah materi yang sangat rumit dan sangat cepat, sehingga kita harus emang benar-benar memahami tentang himpunan ini. Nah, yang selanjutnya, apa saja macam-macam dari himpunan itu? Nah, yang pertama ada himpunan universal atau himpunan semesta, di mana himpunan ini dari semua elemen yang dipertimbangkan. Himpunan semesta ini dilambangkan dengan kapital U besar. Jadi himpunan semesta ini lambangnya U besar, atau kita bisa mengartikan semua himpunan lainnya adalah himpunan bagian dari himpunan universal. Yang selanjutnya ada diagram Venn. Mungkin teman-teman masih ingat gambarnya diagram Venn itu yang seperti apa sih? Nah, ini saya memberikan contoh gambar. Ini loh gambarnya diagram Venn. Gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam satu kelompok objek yang dimiliki kesamaan. Lah, persamaannya itu apa? Persamaannya itu apabila dua himpunan dikatakan sama jika memiliki anggota yang sama persis sekarang. Pada pandangan pertama mereka mungkin tidak terlihat sama, jadi kita mungkin harus memeriksa dengan sesama. Jadi mereka itu dikatakan sama persis apabila mereka memiliki anggota yang sama. Misalnya A sama dengan himpunan yang anggotanya adalah 4 bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu seperti apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, yang himpunan B terdiri dari 4, 2, 1, 3. Nah, kalau kita periksa keduanya berisi 1, 2, 3, dan 4. Hanya saja mereka ini yang himpunan dari B ini tidak urut. Meskipun tidak urut, tapi mereka sama-sama memiliki anggota yang sama, maka keduanya kita bisa mengatakan bahwa mereka adalah satu set atau sama. Yang selanjutnya yaitu ada himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah jika kita mengambil bagian dari himpunan itu, kita bisa membentuk apa yang disebut subset. Misalnya, himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. Himpunan A merupakan himpunan dari bagian B. Jadi, himpunan A ini bagian dari himpunan B. Atau kita bisa menyatakan subset himpunan sebagai notasi. Misalnya, saat kita
mengatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B, itu bisa kita lambangkan A, U, U ke samping kanan yang menghadap ke B, dan bisa juga ada garis bawahnya atau bisa tidak. Itu adalah lambang dari bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Atau kita dapat mengatakan bahwa A bukan bagian dari B, oleh karena itu A bukan bagian dari simbol B. Jadi jika tadi yang A merupakan himpunan bagian dari B, itu lambangnya A, U menyamping menghadap ke B, ini ada ada garis silang, itu menandakan bahwa dia bukan bagian gitu. Yang terakhir itu ada himpunan kosong. Sebuah himpunan selain itu dapat kita sebut sebagai himpunan kosong atau himpunan nuli, yang disimbolkan dengan lingkaran bersilang atau silang garis satu itu setengah, jadi kayak separuh ya, diparuh gitu. Itu lambangnya himpunan kosong. Nah, kenapa kok dikatakan himpunan kosong? Karena mereka tidak memiliki anggota. Oleh karena itu dikatakan himpunan kosong. Nah, sampai sini teman-teman insya Allah paham ya apa yang saya jelaskan itu. Nah, di sini materinya cukup singkat, dan apabila saya ada kekurangan salah dalam berbicara, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.